enggak itu kelihatan di mana? Ternyata itu yang diajarin Mbak. Sini Mbak, aduh, jangan langsung sujud rumah ini. Sebelumnya nggak paham. Berikutnya setelah beberapa kesempatan, wah ini. Jadi setiap langkah yang diajarkan beliau ada maknanya gitu ya, ada hikmahnya. ada hikmahnya. Hanya saja kita telat nyadarin gitu. Baru Lambat. sedikit. Tapi benar Mbak. Akhirnya kemurnian itu ya yang akhirnya membimbing kita. Kadang-kala kita melalui, tapi kecerdasan spirit itu Utama sebetulnya. kita nggak bisa nangkep gitu loh. Lambat kalau kita tidak terbiasa melatihnya jadi lambat. Lambat. Karena wadahnya tidak dirawat. Merawatnya dengan pernapasan panjang itu, Pak. Ya. Iya. Saya tanya sama ini si cantik, saya bilang, saat aku memandang, apa aku melihatmu? Dia bisa menjelaskan apa nggak tahu. Saya tunggu. Kita kasih PR deh. Sama anak-anak tadi sama, si Beli Panji juga sama. Saat saya memandang, sama Mbak memandang nih, aku mampu melihatmu tidak? Jelasin juga boleh nih PR semua. Ini penting ini utama untuk layanan meningkatkan ketajaman rohani kita, kecerdasan rohani kita. Saat kita memandang, apakah mampu melihat saya? Ketika saya memandangmu, apakah aku melihatmu? Pikir aja. Nah, gambaran di alam nyata itu kita ini dikelilingi matahari atau mengelilingi matahari. Ini yang real of life. Kita dikelilingi kalau nyata Mbak. Iya. Ya kan? Tapi dalam hukum tata surya, Kita yang mengelilingi. keajaiban beliau kan sudah ditunjukkan setiap hari, setiap kejap mata. Matahari terbit dari timur, tenggelam di ujung barat. Artinya kita dikelilingi matahari. Real of life. Dalam hukum bumi dan antariksa, bumi ini mengelilingi matahari karena surya sebagai pusat tata surya. Dengan demikian, kita ini mengelilingi sekaligus dikelilingi. Bayangkan, illogical sekaligus logik. Dan itu sudah dikasihkan beliau. Mampu nggak kita menangkap seperti itu? Hanya orang-orang yang cerdas rohani yang menangkap hal ini. Maka orang yang cerdas rohani adalah menciptakan harmoni, bukan disharmoni. Iya kan? Saya menyentuh dia, masalahnya gini. Saya bisa memegang dia, tidak. Saya menyentuh dia nih. Menyentuh. Saya memegang dia, tidak. Memegang sekaligus tidak memegang. Ya kan? Saya menyentuh dia nih. Saya memegang dia, tidak. Jawabannya tidak. Ya kan? Tetapi menyentuh, ya kan? Saat saya menyentuh dia, saya mampu memegang tidak? Jawabannya iya dan tidak. Nah, ini ada, makanya ada hukum relativitas ke sana. Ketika you mencium, ketika saya mencium, apakah mampu kita menjelaskan semua keharuman? Ada bau tai juga loh. Apakah kita bilang harum tai? Kan nggak mungkin. Itu bau tai bukan harum tai. Kalau harum itu tuh bunga nih. Iya. Nih bunga nih. Harum. Nih harum nih. Nih kasih satu nih deh. Ya dikasih deh. Ya, makasih. Ini tanamannya Gusti Ngurah, Ide Lingsir dari Denpasar. Oh, Iya. kasih Mbak. Iya. Itu cempaka Raja Gading. Cempaka Gading. Tadi itu dia, bukan kemarin, barusan. Saya kenceng. Jadi luar biasanya di sana kita itu diharapkan cerdas rohani. Maka kalau sekarang kita berhadapan dengan aneka benturan, disharmoni, ya jangan ikut-ikutan dong. Masa beli adik bilang sama Mbak Kung, bagaimana Ukraina dengan Rusia? Ngapain kita pikirin? Jauh amat.
ya kan? Iya. Ya kan? Tugas kita sekarang ini ada mumpung ada Dea juga. Tugas dia sekarang adalah mengejar kualitas sebagai seorang mahasiswi agar tugas dan kewajiban utamanya selesai dengan tepat waktu. Tugasnya adalah kuliah. Lain-lain itu melengkapi. Iya kan? Tugas kewajiban utama dia adalah menyelesaikan kuliahnya. Sedangkan yang lain itu melengkapi sifatnya dan nggak penting amat. Jadi ke sana, Bri. Jadi jawabanmu tadi ini saya tegaskan. Jangan mikirin Ukraina dan Rusia. Know you job. Tugas kita sekarang adalah bagaimana apa yang ada di depan kita. Ya kan? Wong beli kade saya kasih bunga aja bingung ini taruh di mana, nanyanya begitu kan bingung. Kalau saya dikasih bunga tak taruh di sini. Nih langsung gini. Kasaran gini. Ya kan? Saya kasih. Harumannya di hidung saya Terus connect. harum ya kan. Saya bilang simpen di dompet Pak Dokter ya kan. Ya saya bilangin kan simpen di, kenapa simpen di dompet? Ya biar dompetnya harum misalnya gitu. Tapi nah ada something yang tidak perlu saya jelaskan. Oke. Karena udah jenengan mengalami beberapa tahap yang sudah dilalui dengan baik misalnya gitu. Kalau belum dilalui kan harus melalui supaya tahu. Jangan duduk kata orang. Jangan duduk kata orang, ya tidak boleh. Yang sering diingetin dulu, makanya sekarang nggak berani Tidak boleh. Itu pelajaran luar biasa. Iya. Jadi berbicaralah apa yang Dilalui saya betul. ketahui, saya lalui. Kan saya biasa gini, sebenarnya itu ilmu marketing, Bang. Jadi berbicaralah up to date. Jadi apa yang sedang berkembang sehingga suasana pembicaraan itu hidup ternyata. Enggak, kalau ilmu marketing bukan itu yang dimaksudkan. Ilmu faktual kalau marketing itu. Saya juga tahu manajemen marketing, paham saya. Jadi kalau marketing itu bukan masalah up to date kalau marketing, bukan itu, tapi faktual. Jadi kita bicara dengan yang real. Tetapi bumbu promosi ini adalah yang melengkapi apa yang mau kita jual. Marketing kan tidak menjual beli. You bicara sell, no marketing. You know that. Ya kan? Marketing sama sales beda. Kalau you bicara menjual tuh ilmu sales. Kalau ilmu marketing ilmu perencanaan. Kamu punya 1.000 bagaimana membelanjakan uang yang 1.000. Tapi kalau ilmu sales bagaimana menjual agar yang 1.000 ini bisa terjual lebih dari 1.000. Nah, jadi marketing sama sales jangan disamakan. Kita bicara marketing, kita bicara manajemen, planning, progress plan. Berarti sales itu. Nah, gitu. Jangan. Lebih menjurus ya. Jadi harus detail. Makanya ada spesifikasi sales, ada marketing manager. Nah, kalau manajer marketing ikut jualan, kan dapat success fee toh. Dapat bonus fee dari penjualan. Tapi gajinya kan tetap direktur marketing. Plus bonus. Kalau sales dapat bonus doang, bukan dapat gaji. Transport mungkin dikasih 5.000 sehari kan. Loh, apa loh saya punya karyawan banyak ya kan? Jadi tugasnya sales sama juga marketing. Kalau seorang marketing ikut menjual ya dia ikut jadi sales. Tapi tugasnya adalah merencanakan apa yang harus dibelanjakan, apa yang bisa dipromosikan, apa yang bisa direncanakan untuk kemajuan bersama. Dan ini mendukung para sales. Sales di sini jual. Tukang marketing ini tugasnya nyuruh sales. Tukang penjualnya ini jual. Konsepnya seperti ini. Ini ada marketnya seperti ini. Ini market. Villa gue ini jualan. Kalau jenengan ikut menjual konsep jenengan juga jadi sales juga. Nah, jadi please disiplin dan spesifikasi ini akan membangun kita dan itu berpengaruh secara psikologis. Kalau kita mampu, psikologis kita menjadi lebih kuat, menguatkan. Saya nggak mungkin bisa bicara sama dia kalau dia sudah ngerti, dan saya nggak mungkin bicara sama dia kalau saya nggak paham. Dia bicara soal syair, tapi dia masih terpesona dengan diksi-diksi yang dia sendiri nggak mudeng, kan gitu, nggak pas gitu ya kan dia. Jadi pemilihan diksi itu harus pas, karena kita bicara kosakata, bicara tata bahasa, juga bahasa audiens, bahasa sastra dan susastra, bahasa filosofis atau falsafah lainnya. Ada muatan-muatan yang terkandung di dunia itu masing-masing. Jadi tidak bisa dicampur aduk, tidak bisa. Dan
Jangan bicara sales sama marketing jauh. Nanti dengan seorang komisaris, seorang owner beda banget dengan mitra. Mitramu seorang kontraktor, mitramu seorang developer. Kamu bisa jadi developer, gue juga bisa. DMD namanya kan, developer modal dengkul. Iya kan? Developer modal dengkul, kan ada manajemen developer modal dengkul. Yang dipakai adalah ilmu stok knowledge yang dia dapat. Akhirnya menyatukan antara para owner lahan, owner properti, owner material, owner kontraktor dipertemukan. Yuk jual abab doang. Ini DMD, ada ilmunya juga. Nah, nanti bergabung aja sama DMD, manajemen DMD. Jakarta sudah ada. Itu melahirkan ratusan developer DMD, developer modal dengkul. Ini punya tanah, dia punya material, kontraktor membangunkan, jenengan dia sebagai seorang direktur sales juga ya kan. Serakah aman loh. Bisa. Makanya ada spesifikasi agar kita berbagi berkah. Mampu nggak kita berbagi itu tadi? Mampu nggak kita menciptakan harmoni atau disharmoni? Kalau menciptakan harmoni pasti itu cerdas rohani. Kalau yang terjadi disharmoni itu pasti nggak cerdas rohani, nggak cerdas hati, nggak cerdas pikiran. Karena kecerdasannya hanya digunakan untuk ngakali, membodohi, ngapusi, dan membohongi. Tapi kalau cerdas akal, cerdas pikiran, dan cerdas rohani pasti menciptakan harmoni. Bikamban semua. Bikaman and usual and misual and visual. We are one. Di sana. Mampu nggak? Ya kita harus belajar mampu. Supaya mampu. Kalau mau pasti mampu. Kalau mampu belum tentu mau masalahnya. Izin Pak, nanti materi ini tak sebarkan. Iya wajib. Sebarkanlah. Berbagi di berbagai kesempatan. Harus sampai. Kayak tadi. Sebelum ngomong tak izin itu dalam hati, Pak izin Pak. Jadi ketemu Bangku baru sampai itu. Dan indah. Gak mungkin kalau kita itu cerdas rohani tidak indah. Sampaikan saja kepada siapa saja yang mau. Memang berkali-kali Mbah Kong itu serukan. Kita kehilangan human. Kita ini kumpul ogoh-ogoh semua. Kalau nggak digendong nggak jalan. Ogoh. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Kalau nggak digendong nggak jalan, nggak bergerak. Ini persoalannya. Jadi bergeraklah dengan harmoni dan terciptalah simfoni gitu. Jangan yang disharmoni, jangan. Enggak, kalau disharmoni tidak nyaman kita diam dulu. Harus mohon penyertaan. Cara merawatnya yaitu lakukanlah pernapasan panjang dan bersyukur terus tentang napas kita. Kalau kita tidak mensyukuri napas kita ya selesai kita. Disconnected. Jadi nggak ada sambungan kabelnya. Listrik hanya minusnya aja yang nyambung gitu. Ya udah nyambung plus minusnya kita mau pakai sekaklar apa langsung? Iya enggak? Kalau tanpa sekaklar kan nyala terus. Kalau dengan sekaklar bisa nyala bisa padam. Pilih aja. Nah Mbah Kong itu ibaratnya sekaklarnya saja. Iya enggak? Untuk memadamkan atau menyalakan fungsi sekaklar. Tapi konduktor atau lainnya kan unsur-unsur beliau yang lebih kuat di sana.